Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Materi ini masuk ke dalam kajian statistika ya. Sebelum masuk ke ukuran pemusatan data tunggal, kita lihat gambar yang berikut ini. Kira-kira lebih mudah yang mana? Pengumpulan data yang secara satuan atau dibuat ke dalam diagram batang, seperti yang kemarin sudah kalian buat dalam tugas proyek. Apakah lebih mudah terlihat kumpulan lembaran kertas yang cukup banyak dengan data-data penjualan di setiap lembarnya atau dibuat ke dalam diagram batang? Nah, itu telah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya mengenai penyajian data. Kalian sudah tahu cara menyajikan data bisa dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan yang pertama, membedakan mean, median, dan modus data tunggal. Kedua, menyelesaikan masalah rata-rata gabungan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah ukuran pemusatan data tunggal dengan bergotong royong. Jadi siap-siap diskusi kelompok untuk hari ini ya. Jika kalian diminta menjadi seorang tim survei mengenai usia pria ketika menikah dan kalian diminta mengumpulkan data rata-rata usia pria ketika menikah, kalian juga diminta mengumpulkan data usia pertengahan pria ketika menikah, artinya dari usia yang paling rendah dan paling tinggi kalian diminta usia tengah prianya itu berapa. Dan juga data yang harus kalian cari yaitu data usia terbanyak pria ketika menikah. Tentunya kalian membutuhkan statistika untuk menyelesaikannya ya. Dari ketiga data yang telah kalian kumpulkan tadi sebagai tim survei, apakah ada kaitannya sebetulnya dengan mean, median, dan modus? Lalu, apa yang kalian ketahui tentang mean? Apa yang kalian ketahui tentang median? Dan apa yang kalian ketahui tentang modus? Kira-kira dari ketiga data yang dikumpulkan tadi, yang manakah yang termasuk mean, median, dan modus? Baik, karena pembahasan kali ini mengenai ukuran pemusatan data, berikut ini peta konsepnya. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi dua. Ada data tunggal, ada data kelompok. Dan dari kedua data ini, kalian diminta untuk menentukan mean, median, dan modus. Untuk pertemuan kali ini, kita bahas data tunggal terlebih dahulu ya. Kegiatan pertama yang tercantum dalam lembar kerja peserta didik yang harus kalian diskusikan secara berkelompok, kalian diminta untuk menentukan rata-rata jumlah pengunjung City Mall. Jadi di sini ada data pengunjung City Mall selama sepekan dari hari Senin sampai dengan Minggu. Lalu kalian diminta untuk menentukan rata-rata pengunjung mall tersebut. Ada permasalahan mengenai 4 orang anak yang rata-rata uangnya itu 15.000. Jika uang keempat anak tersebut digabung dengan uang 1 orang anak, rata-rata menjadi naik menjadi 18.000. Sebetulnya uang 1 orang anak ini berapa sih? Yang ketiga, ada tabel nilai ulangan 10 orang siswa. Di sini kalian diminta untuk menentukan nilai tengah dari data tersebut. Di kegiatan keempat, ada data jumlah penjualan toko makmur. Pada kesempatan ini, di kegiatan keempat ini, kalian diminta untuk menentukan total penjualan terbanyak itu terdapat di bulan apa. Baik, lembar kerja sudah Ibu berikan di aplikasi Edmodo. Selamat mengerjakan. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti bisa ditanyakan di aplikasi Edmodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.